Kamu nggak pengen jadi DPR? Enggak. Kenapa? Haram. Dok, haramnya itu apa? Maksudnya haramnya di mana? Kadang suka makan uang rakyat. Mata nih. Mata nih lupa. Oh my god. Oh my god. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Aku baru aja dapat tunjangan 50 juta rupiah. Seneng sih, tapi nggak terlalu seneng karena hitungannya kan aku masih nombong. Iya. Biaya ngekos kan 3 juta per hari kali 26, 70 jutaan lah. Cuma dikasih 50 juta. Kurang kali. Iya sih emang. Tapi nggak apa-apa. Karena aku mengabdi buat masyarakat. Kenalan di DPR masih banyak. Kayaknya sih era saya sudah selesai. Enggak, kalau masih ada yang kenal orang-orang di dalam, mending Mbak Enji kasih usulan bahwa semua bangku di gedung DPR itu mendingan dikeluarin aja semua. Kenapa? Karena orang kalau udah duduk di situ suka lupa diri. Dewan Perwakilan Rakyat mungkin adalah suatu dewan ya, di mana lembaga itu isinya cuman orang-orang rapat ya, tapi solusinya itu sama sekali tidak membela rakyat, dan kemudian dari apa yang dikatakan itu malah mengecewakan rakyat. Dan ketika dikritik tidak menemui rakyat. Dan ini menjadi sebuah dari simbol betapa amat sangat mengecewakan DPR. Terus ngapain ada DPR? Padahal mereka itu mewakili dari rakyat. Tapi mewakilinya hidup enak, mewakilinya naik pesawat, mewakilinya liburan gitu ya. Rakyat cuma diwakili doang.
Otomatis ini menjadi kritikan, menjadi sebuah dari hujatan netizen dengan diparodikan dengan lucu. Oke, seperti apa selanjutnya? Let's kita play. Gaji anggota DPR berapa ya? Gajinya gede banget. Gue juga pengen jadi anggota DPR. Krisdayanti itu gaji pokoknya 16 juta per tanggal 1, tunjangan 59 juta per tanggal 5. Dana aspirasi, which is gue nggak ngerti dana aspirasi itu apa, 450 juta. Dana resesnya 140 juta. Kalau di total itu sekitar berapa tuh Pak? Banyak lah. Banyak ya Pak ya? Banyak ya Pak ya? Masih ada uang rapat, uang kunjungan, ya kan, yang belum disebut. Oh, masih ada uang rapat? Masih ada. Rapat tuh dapat duit Pak? Terutama kalau rapatnya di luar. Oh, rapat di luar dapat Iya. duit? Oh, ini dong, maksudnya kayak uang saku gitu? Iya, uang saku, uang SPJ istilahnya itu, perjalanan. Kemudian kalau keluar negeri dapat dolar. Luar negeri? Jadi katanya anggota DPR tidak Dolarnya baru bos. Oh iya benar. Karena kalau udah kelipet nggak bisa dijual. Iya. Benar. Masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Ada Irianto Cengkareng. Silakan Pak Anjuk. Gitu ya Pak. Saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Dengan sekian Langsung ke intinya Pak Irianto. Ditambah. Langsung ke intinya Pak Irianto. Baik. Ya. Langsung ke intinya Pak Irianto. Ya itu kenapa sekian duit itu sekian triliun kok nggak ditambah ada aja Transjakarta yang sudah ada? Kenapa mesti MRT yang sekian Terima triliun? kasih Pak Irianto. Itu mahal lagi. ya pertanyaan kita bahas tadi sebelumnya ya. Halo, selamat malam Pak. Dengan Ibu siapa Bu, dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan Bu. Saya sarankan kalau ngundang dari anggota DPR tuh yang smart dong Pak, yang menguasai masalah. No. Kenapa Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Loh, dia tuh 2 periode dia DPRD, kok sekarang ributnya minta ampun. Masalah arti, dulu tuh ngapain aja dia? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan dari Jakarta, Sari, Sabtu silakan. Minggu. Itu saya sangat heran sekali itu melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Itu beban rakyat yang menjadi ukurannya itu adalah pajak. Pajak setiap tahun naik. Itu berarti itu beban rakyat. Emangnya uang dari mana? Itu wakil rakyat dari mana itu? Kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tunjuk dong. Oke, go foto. Foto-foto. Bagus buat konten gue. Gua habis bersihin lumpur di atas kan kemarin habis hujan seharian kan. Iya. Kok harus bantu pakai gitu aja Pak Dika? Lah. DPR, Dika Polisi Rakyat. Nah ini kan rompi gua. Wajar-wajar aja kan polisi pakai rompi kan. Wajar. Yang gak wajar apa? Pejabat pakai rompi. Ngapain? Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga yang paling lucu ya di Indonesia. Gimana nggak lucu? Orang-orangnya lucu. Kalau ngomong suka melucu. Tingkahnya aja kocak. Dan ketika dari Kopater kemarin ya, sewaktu kemarin masih viral banget ya, yang gara-gara si Saroni bilang, dia itu mengatakan kalau orang tolil itu sebenarnya pinter. Ingat ya? Marah tuh kan orang Indonesia ya. Klarifikasi seperti itu. Kan orang kayak nggak mikir banget ya. Orang yang mengatakan ini sebenarnya orang tolil sedunia. Yaitu karena mereka mempunyai sebuah karakter yang kocak-kocak ya. Dan kemudian ya pantas jika memang rakyat itu memparodikan dengan kocak dan lucu. Gak cuma kalangan rakyat biasa ya, mengkritik mereka itu ya kalangan artis, kalangan orang-orang yang boleh dibilang ya cuman bukan orang kecil seperti kita, kayak saya gitu ya.
Karena memang saking gedeknya dengan kelakuan para pejabat, terutama anggota dewan, terutama ketika seorang Deddy Corbuzier di podcast ya yang pernah mengatakan bahwa wah gaji DPR itu sangat luar biasa guys ya. Dari gaji per tiap hari tanggal sekian, dana reses, dana aspirasi, wow. Masyarakat sampai geleng-geleng kepala. Bayangkan ketika undang-undang perampasan aset diterima, maksudnya disodorkan kepada pejabat. Yang diterima masyarakat apa? Malah kenaikan gaji pejabat 3 juta per hari, 100 juta per bulan. Siapa yang nggak marah guys ya? Nah yang ngomong siapa? Puan Maharani sebagai ketua DPR. Terus kemudian dia mengatakan apa? Kepengen jadi presiden. Kan ngelawak. Lucu banget ya. Yang sebagai ketua DPR itu sebenarnya seharusnya ya mengeluarkan keputusan-keputusan yang diminta presiden yang membawa sebuah dampak bagi masyarakat. Kemarin entah drama atau gimana sih guys ya ketika dari Prabowo Subianto mengajukan perampasan aset, terus kemudian ditolak oleh DPR ya, katanya masih harus peninjauan ini itulah, kemudian nanti mendapatkan suatu ini itulah ya, yang pokoknya nggak jelas, pokoknya intinya ditunda-tunda terus entah sampai kapan. Karena apa? Ya dari mereka saja seperti yang dikatakan Sahroni lu ya, seperti Sahroni, anggota dewan itu banyak kan ya ada main gitu ya, entah main apa, main ani-ani kah, main nggak jelas ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya ada suatu ya kecurangan lah, itu udah menjadi rahasia umum lah ya. Dan kemudian dari para pejabat ini pasti mengatakan 90% atau bahkan 99% pejabat itu korup ya, korup. Dan itu menjadi sebuah keprihatinan sendiri ya, sampai kapan Indonesia mempunyai sikap pejabat mental maling rakyat, padahal rakyat kita udah Indonesia udah semakin sengsara banget ya, dengan pajak semakin naik, ekonomi semakin mencekik, tapi pejabatnya malah semakin mencekik pula. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.